Halo, tes. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Terdengar ya? Oke. Oke, mungkin kita mulai saja untuk perkuliahan pertemuan kedua kali ini ya. Oke, saya coba share screen ya. Oh ya, di sini teman-teman ada yang punya kendala nggak terkait dengan pertemuan satu kemarin? Mungkin terkendala di Dev C++ ++-nya, atau mungkin di tugas satunya kemarin. Kalau ada kendala silakan mungkin bisa ditanyakan dulu, atau bisa dijelaskan dulu terkait dengan kendalanya. Nggak ada ya? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada, saya rasa semuanya sudah mengerti dan paham ya bagaimana caranya membuat satu buah program sederhana menggunakan bahasa C ya kemarin ya di pertemuan 1. Nah, kali ini mungkin kita akan coba ya belajar lebih lanjut terkait dengan bahasa pemrograman C ini ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas gimana sih caranya membuat satu buah project atau mungkin membuat satu buah program menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, di pertemuan kedua ini nantinya kita akan belajar terkait dengan tipe data, lalu juga fungsi, ada juga dua jenis variabel ya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan variabel. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan variabel itu sendiri. Nah, nanti ke depannya kita akan belajar mengenai lokal variabel dan global variabel ya. Nah, jadi nanti teman-teman harus bisa nih membedakan antara lokal variabel dan global variabel. Karena nanti ke depannya, pada saat teman-teman membuat sebuah program, si variabel ini yang akan berperan sangat penting dalam program yang teman-teman kembangkan. Nah, nanti akses si lokal variabel dan si global variabel ini akan berbeda nih teman-teman ya. Nah, maka oleh sebab itu, kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan kedua ya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan pertemuan 1 atau pertemuan 2-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Di pertemuan atau di materi pertemuan keduanya ya. Nah, kalau kemarin kita dalam membuat sebuah integer, kan dalam menuliskan variabel atau dalam membuat sebuah variabel, kemarin kita kan misalnya buat sebuah variabel umur misalnya. Umur.
Nah, dalam membuat variabel ini pasti awalnya kita akan mendeklarasikan sebuah tipe data kan. Misalnya umur ini tipe datanya integer. Maka kita tuliskan di sini integer umur gitu kan. Atau mungkin misalnya kita akan membuat variabel nama untuk menampung sebuah nama. Misalnya kita buat sebuah variabel gitu, nama variabelnya nama. Nah, tentu saja tipe datanya karakter misalnya. Karakter 7 misalnya konten dari namanya itu 7 karakter, maka kita tulis di sini karakter 7 gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di depannya itu di awal katanya itu atau awal kalimatnya itu pasti diawali dengan integer, karakter, float ataupun double gitu ya, ataupun tipe data lainnya. Nah, jadi dalam mendeklarasikan suatu variabel pastinya teman-teman awalnya akan menuliskan tipe datanya terlebih dahulu. Dan selanjutnya nama dari variabel itu sendiri ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tipe data itu sendiri gitu ya? Nah, dalam ilmu komputer dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan compiler atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Jadi bisa dibilang secara kasarnya gitu ya. Ketika kita menuliskan integer umur gitu ya, atau di dalam sebuah compiler di Dev C++ misalnya. Nah, berarti kita memberitahu nih ke si komputer bahwasanya kita akan mengalokasikan suatu memori untuk data yang tipenya itu integer dengan alokasi memorinya sekian, 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 dan sekian. Nah, jadi secara kasarnya seperti itu ya. Jadi interupsi yang diberikan oleh si programmer ke komputer untuk memberitahu bahwasanya kita akan mengalokasikan memori komputer itu untuk satu variabel tertentu itu berapa gitu ya. Jadi bisa dibilang seperti itu ya dalam mendeklarasikan sebuah tipe data ataupun variabel gitu ya. Tadi ada yang masuk Google Meet-nya dulu, mungkin saya approve dulu ya. Saya admit dulu. Nah, tipe data di bahasa pemrograman itu ada banyak ya teman-teman ya. Tapi kita tidak akan bahas semua ya, melainkan kita akan bahas yang tipe data yang ada pada bahasa pemrograman C saja ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ada beberapa tipe data yang akan saya jelaskan. Ini tipe data yang umum digunakan dalam bahasa pemrograman C gitu ya. Di sini yang akan saya jelaskan ada 7 buah ya, 7 buah tipe data. Nah, tipe data yang pertama adalah karakter. Jadi si karakter ini dia kalau teman-teman mau mendeklarasikannya, teman-teman cukup menuliskan keyword char, C-H-A-R ya, di awal variabelnya, di depan nama variabelnya gitu ya. Teman-teman tuliskan char. Nah, size dari tipe data karakter ini, dia size-nya 8 bit, dengan range minus 128 sampai 127. Nah, kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya menuliskan sebuah variabel menggunakan printf dan scanf ya, di bahasa pemrograman C. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskan variabel string misalnya, kita kan menuliskannya menggunakan %s gitu ya, string kan. Nah, berbeda dengan string, kalau kita mau menuliskan karakter, maka format yang harus kita tulis di dalam tanda petiknya itu adalah %c. C itu menggambar atau merepresentasikan karakter gitu ya, atau singkatan dari karakter C gitu ya. Nah, yang kedua adalah tipe data integer. Nah, tipe data integer untuk mendeklarasikannya teman-teman cukup menuliskan keyword int. Nah, size dari tipe data integer ini 16 bit, di mana nilai si tipe data integer ini dapat bernilai minus 2 pangkat 12 sampai 2 pangkat 12. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa cari tahu ya 2 pangkat 12 itu 2 pangkat 12 itu berapa. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mau misalnya mau menampung sebuah nilai dalam sebuah variabel misalnya yang nilainya itu di atas 2 pangkat 12. Misal nilainya 2 pangkat 13. Apakah bisa menampung menggunakan integer? Nah, tentu saja tidak. Jadi teman-teman harus menggunakan tipe data lain. Kalau misalnya mau menampung tipe data yang lebih dari 2 pangkat 12 tadi ya teman-teman. Ini kayaknya Google Meet-nya rada error ya teman-teman. Saya izin refresh dulu ya, mungkin saya nanti akan bergabung lagi.
Ya, mohon maaf tadi ada kendala. Google Meet saya sedikit error. Oke, kita lanjut lagi ya. Suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya masih di mute ya? Kalau tadi tapi nggak ke mute kan? Baru sekarang ya ke mute-nya ya? Iya, Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi gimana kalau misalnya kita punya sebuah nilainya misalnya 2 pangkat 13. Kalau tadi kan si integer itu dia hanya dapat menampung nilai mulai dari minus 2 pangkat 12 sampai 2 pangkat 12. Nah, gimana kalau misalnya kita punya sebuah angka, misalnya 2 pangkat 13, dan kita akan menampungnya dalam sebuah variabel. Nah, tipe datanya itu apa gitu? Apakah bisa kita tampung dengan tipe data integer? Nah, ternyata tidak. Si integer ini dia hanya dapat menampung nilai mulai dari minus 2 pangkat 12 sampai 2 pangkat 12. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sebuah nilai, misalnya sebuah data yang nilainya itu 2 pangkat 13 atau mungkin kurang dari minus 2 pangkat 12 gitu. Nah, maka teman-teman dapat menggunakan tipe data long integer. Nah, long integer dia kurang lebih extend atau tambahan dari tipe data integer. Jadi bisa dibilang integer yang memiliki memori yang lebih besar gitu ya, ketimbang dengan integer. Nah, dalam menuliskan keyword long integer, teman-teman bisa menuliskan long spasi integer. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman membuat satu buah variabel, misalnya variabel jumlah penduduk. Nah, teman-teman bisa tuliskan long integer spasi jumlah penduduk gitu ya. Jadi teman-teman di depan integernya bisa tambahkan long terlebih dahulu gitu ya. Nah, size memory yang akan dialokasikan oleh si compiler dengan variabel yang memiliki tipe data long integer yakni 4 bits. Jadi nanti si compiler atau si dev C++ ini dia akan ngasih instruksi nih ke si komputer. Oh, nih variabel ini dia membutuhkan memori sebesar 4 bits karena tipe datanya long integer. Nah, cakupan nilai yang dapat ditampung oleh si long integer ini mulai dari minus, ini berapa ya? Ini kayaknya panjang banget ya. Ini juta. Kalau juta kan 6 digit ya. Ini mungkin juta. Ini miliar ya. 2 miliar minus 2 miliar lebih sampai lebih dari 2,1 miliar ya. Angka yang dapat ditampung oleh si long integer. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau mengakses integer, seperti biasa ya. Kalau kemarin kita sudah praktekkan ya. Dalam menampung variabel umur misalnya berapa umur Anda gitu kan. Nah, di situ kan dalam menampungnya di scanf ataupun ketika kita akan ngeprint atau menampilkannya dalam printf, kita menggunakan %d ya di dalam tanda kutipnya. Nah, lain halnya dengan long integer. Kalau long integer teman-teman tuliskannya %ld gitu ya. Karena dia tipe datanya long integer gitu ya. Kalau D ini sebenarnya kenapa Pak? Itu kan tipe datanya integer, tapi kok formatnya %d. Nah, D ini sebenarnya dari kata atau dari kata discrete gitu ya. Jadi si integer ini dia adalah angka yang discrete gitu. Nah, lalu ada tipe data yang selanjutnya adalah tipe data float. Nah, kalau tipe data float ini adalah tipe data yang digunakan untuk menampung koma, teman-teman. Jadi kalau tadi si integer dan si long integer ini dia hanya dapat menampung angka yang tipenya itu bilangan bulat. Jadi misalnya 1, 3, 7, nggak bisa tuh kalau 1,2 tuh nggak bisa. Si integer dia tidak bisa menampung ya. Kalau 1,2 atau mungkin 3,14 itu nggak bisa nampung si integer ataupun si long integernya. Nah, dalam menampung tipe data atau variabel yang memiliki nilai koma, di sini yang dapat menampungnya adalah tipe data float. Keywordnya float, float gitu ya. Nah, memori yang dialokasikan dalam menampung satu buah variabel float yakni 4 bit ya. 4 bits. Nah, lalu di sini si float ini, tipe data float ini dia dapat menampung nilai 34E38. Pak, ini maksudnya apa sih, Pak? 34E38. Minus 34E38 ini maksudnya minus 34 dikalikan dengan 10 pangkat minus 38. Nah, jadi bisa dibilang
min 34E38 ini dia adalah 0, yang nolnya itu 38, panjangnya 34, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang minus 34 dikali 10 pangkat minus 38 ya. Seperti itu. Nah, sampai 3,4E38 atau sampai 3,4 yang memiliki koma di depannya 38 kali atau dikalikan 10 pangkat 38 minus 38 ya. Minus 38. Karena dia kan ini ya. Apa namanya? Koma, maka dia nolnya di depan gitu, 38 di depannya gitu ya. Nah, jadi beda ya, kalau tadi si integer itu pangkat 12, jadi nolnya di belakangnya sampai 12. Nah, kalau misalnya si float ini, dia nolnya ke depannya sampai ke 38 digit gitu ya. 38 digit di depan 3,4 ini. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menampung nilai 0, yang lebih dari 10 pangkat minus 38 tuh berarti kita bisa pakai tipe data apa, Pak? Nah, kita di sini bisa pakai tipe data double. Kalau yang integernya itu besar, kita bisa pakai long integer. Kalau yang double-nya ini punya 0, nya tuh panjang banget, kita bisa pakai tipe data double ya. Nah, keyword untuk tipe data double sendiri, teman-teman bisa tuliskan double. D-nya kecil ya. Double, seperti ini. Nah, lalu untuk variabel yang memiliki tipe data double sendiri, si komputer nantinya akan mengalokasikan memori sejumlah 8 bits ya. Nah, di mana si double ini dapat menampung minus 0,7 dikalikan 10 pangkat minus 308. Jadi dia bisa menampung angka yang 0, nya itu atau angka desimalnya itu, 0 di depan angka desimalnya itu sejumlah 38 digit gitu ya. Atau misalnya kalau ditulis ini minus 1,7 gitu ya. Minus 1,7 dikalikan pangkat 10 minus 308 ya. Nah, jadi dia bisa menampung angka yang senilai dengan minus 1,7 dikalikan 10 pangkat 308 gitu. Sampai si double ini bisa menampung 1,7 pangkat 10 minus 308 juga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman punya angka yang 0, nya lebih lagi dari itu misalnya. Pak, saya nolnya tuh digitnya lebih dari 308 misalnya. Saya 309. Si double kan tadi nggak bisa nampung. Nah, saya harus pakai tipe data apa dong? Nah, teman-teman bisa menggunakan tipe data long double. Kalau tadi teman-teman pakai long, sebelumnya kalau di integer tuh tipe data yang lebih panjang itu long integer. Kalau di double ini dia ada tipe datanya long double. Jadi si long double ini dia dapat menampung angka mulai dari minus 1,7 dikalikan pangkat 10 minus 4.932 sampai 1,7 dikalikan dengan minus 4.932. Nah, bayangkan ya teman-teman ya. Jadi 0 di depan 1,7 itu banyak sekali ya. Ada 4.932 gitu ya. Dan yang terakhir adalah tipe data string. Nah, string kalau kemarin kita di tugas 1 sudah gunakan untuk menampung variabel nama ya. Kemarin kan di tugas 1 inputannya nama, umur, dan juga hobi. Nah, berarti stringnya yang kita gunakan ada di variabel nama dan variabel hobi ya. Nah, si variabel string sendiri, untuk mendeklarasikannya kita dapat menuliskan dengan char diikuti kurung. Di dalam kurung sikutnya itu diikuti dengan jumlah karakter yang akan kita masukkan ke si string itu. Maksimal karakter ya. Jadi misalnya maksimal karakternya 8 karakter. Maka kita tuliskan di sini char 8 gitu ya. Char 8. Berarti ini string yang memiliki panjang karakter tidak lebih dari 8 karakter. Nah, size-nya berapa, Pak? Size-nya tadi kan kita udah punya nih size dari tipe data karakter. Satu karakter itu kan 8 bit. Nah, maka tipe data string ini kita bisa kalikan saja jumlah karakter yang kita deklarasikan. Misalnya di sini karakter yang kita deklarasikan jumlah panjang stringnya 8. Berarti tinggal kita kalikan saja kan tadi 8 dikali 8 bits ya. Maka panjang atau size tipe data dari string adalah 64 bit gitu ya.
Nah, kalau misalnya panjang stringnya 2, berarti alokasi memorinya 2 dikalikan 8, sebanyak 16 bit gitu ya. Nah, untuk range dari si tipe data karakter sendiri, ini range-nya tinggal kita kalikan. Range dari si tipe data karakter, kita kalikan dengan jumlah stringnya atau jumlah karakter pada stringnya. Misal jumlah karakter stringnya 2, maka tinggal kita kalikan dengan range dari tipe data karakternya. Nah, mungkin tadi belum saya jelaskan ya di sini ya. Tipe data karakter di sini maksudnya apa, Pak? Kan karakter itu dia bukannya angka, Pak. Dia huruf ya. Seperti A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Nah, tapi kok di sini range-nya ada minus 128 sampai 127. Nah, maksudnya di sini range-nya minus 128 sampai 127, dia adalah karakter ASCII ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar nih, biasanya anak SMK ya, pernah belajar istilah pengkodean yang disebut dengan ASCII. ASCII. ASCII itu dia singkatan dari American Standard Code for Information Interchange ya. Nah, jadi 256 itu, range 256 itu dia adalah karakter yang ada pada kode ASCII ya, atau karakter ASCII ya. Nah, ini karakter ASCII sendiri dia jumlahnya ada 256 ya. Nah, jadi range minus 128 sampai 127 ini dia diambil dari kode ASCII tersebut ya, teman-teman ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan tipe data. Sebelum kita lanjutkan. Gimana? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin ya silakan. Siapa? Sebutin dulu namanya siapa? Jeplin Sinaga, Pak. Ya, silakan. Tadi penjelasan tentang string itu kurang nangkep, Pak. Bisa tolong diulang nggak? Oh iya, jadi si string ini dia untuk mendeklarasikannya kamu cukup tuliskan char diikuti dengan tanda kurung. Di dalamnya itu dituliskan panjang dari stringnya atau panjang dari kalimatnya. Misalnya di sini saya akan menuliskan, bukan kalimat ya, kata, panjang dari katanya. Misalnya di sini saya akan menuliskan kata Firza, F-I-R-Z-A. Nah, Firza ini dia terdiri dari 5 karakter kan? F, I, R, Z, A. Nah, berarti untuk menampung nama Firza ini, kita harus mendeklarasikan tipe datanya itu karakter 5 atau char tanda kurung sikut 5 gitu ya. Nah, misalnya gini, char 5 nama. Misal nama variabelnya nama. Nah, lalu kita tuliskan di sini misalnya Firza gitu kan. Firza. Nah, seperti itu, Mas. Nah, untuk size tipe data string sendiri, string itu kan dia kombinasi dari karakter ya. Tadi si karakter itu dia size-nya itu memorinya 8 bit. Nah, maka memori yang dibutuhkan atau size yang dibutuhkan oleh string, dia adalah konten yang ada pada stringnya, jumlah karakter yang ada pada stringnya dikalikan dengan 8 bit. Misal tadi jumlah karakternya itu ada 5 ya, Firza ya, F-I-R-Z-A. Kita kalikan saja 5 dikalikan 8 bit. Maka alokasi yang dibutuhkan untuk menampung variabel dengan nama Firza adalah 5 dikali 8 bit, yakni 40 bit. Seperti itu, Mas. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Saskia Dinda. Ya, Saskia, silakan. Ya, Pak, saya mau nanya. Perbedaan penggunaan char sama string itu apa, Pak? Penggunaan di dalam C++ itu. Nah, kalau si char ini dia biasanya digunakan untuk menampung satu karakter. Misalnya char huruf ya. Huruf misalnya. Huruf misalnya di sini char huruf. Misal dia hanya menampung satu karakter, A aja misalnya seperti ini, A. Atau mungkin char apa lagi ya? Char kode misalnya. Char kode. Kode. Dia hanya bisa menampung satu karakter aja gitu, Saskia. Misalnya kodenya tanda tanya, seperti itu. Biasanya si variabel-variabel ini digunakan dalam membuat satu buah kode. Misalnya kita mau bikin kode mahasiswa ya di satu sistem informasi akademik di si akad misalnya. Nah, kan kode mahasiswa di si akad itu biasanya dia
ada beberapa karakter ya. Ada karakter yang menjelaskan bahwasanya dia mahasiswa fakultas mana. Lalu ada karakter yang menjelaskan dia adalah prodi mana. Misalnya 01 untuk kode fakultas hukum misalnya. 02 untuk kode fakultas teknologi informasi. Nah, seperti itu. Jadi si karakter itu biasanya dia digunakan untuk pengkodean. Pengkodean ya biasanya. Nah, beda halnya dengan string. Tipe data string ini bisa digunakan lebih luas lagi. Misalnya menampung nama, menampung hobi, menampung alamat, dan lain sebagainya. Seperti itu, Saskia. Gimana? Ya baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman belajar lebih lanjut, nanti ya, ini kita kan di bahasa pemrograman sini hanya dasar-dasar pemrograman saja ya. Nah, nanti di lebih lanjutnya lagi, kalau teman-teman udah mainan database, tipe data dia tidak hanya karakter dan string aja, tapi ada juga tipe data teks misalnya. Lalu tipe data enum, ada tipe data boolean. Nah, boolean mungkin di C juga ada ya, dan lain sebagainya. Masih luas lagi ya, tipe data masih ada banyak lagi. Nah, tapi ini mungkin yang kita akan pelajari di dasar pemrograman gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita lanjut lagi ya. Bahasan yang kedua adalah fungsi ya. Nah, fungsi di bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Misalnya, di sini saya akan membuat satu buah fungsi. Jadi, fungsi itu untuk mendeklarasikannya pertama kita harus tuliskan tipe datanya. Nah, tipe data ini nanti dia yang akan menentukan return-nya ini. Misal, tipe data integer, maka return-nya dia harus integer juga. Kalau misalnya teman-teman di sini tulisnya tipe data float, maka dalam return-nya teman-teman harus mereturn angka ataupun nilai float juga. Nah, jadi ini harus sama ya teman-teman ya, di dalam sebuah fungsi. Return dan tipe datanya itu harus sama. Lalu yang kedua yang harus kita tuliskan adalah nama fungsinya. Nah, di sini nama fungsinya kali. Nah, teman-teman bisa kasih nama fungsi apa aja. Misal di sini saya kasih nama fungsi kali. Atau mungkin mau pakai bahasa Inggris, misalnya multiplication misalnya. Multiplication. Atau mungkin teman-teman mau buat nama fungsinya perkalian ataupun mengalikan gitu. Nah, itu terserah ya teman-teman ya. Bisa beri nama apa saja. Bahkan kalau misalnya nama fungsinya tidak sesuai dengan fungsi itu sendiri, teman-teman bisa gitu. Misalnya fungsinya itu mengalikan, tapi teman-teman mau kasih nama Bambang misalnya. Nah, itu bisa aja ya teman-teman ya. Nah, lalu setelah teman-teman tuliskan nama fungsinya, teman-teman tuliskan kurung di sini. Kurung bulat ya. Kurung bulat. Dan di dalamnya ini teman-teman bisa tambahkan parameter. Ini namanya parameter ya. Parameter. Parameter ini adalah nilai yang akan digunakan di dalam fungsi. Parameter. Di sini ada A dan juga B ya. Parameternya. Teman-teman bisa menuliskan parameternya A saja. Kalau misalnya teman-teman hanya ingin mereturn A saja. Kalau misalnya teman-teman mau mereturnnya A, B, dan C, misalnya teman-teman bisa tambahkan juga parameternya A, B, C. Seperti itu ya. Nah, penjelasan terkait dengan komponen-komponen dari fungsi, teman-teman bisa baca ya di PowerPoint di depan. Di sini integer merupakan tipe data dari fungsi yang nantinya akan erat hubungannya dengan return. Nah, kali merupakan nama fungsinya. Si kali ini teman-teman bisa beri nama apa saja. A dan B merupakan parameter fungsi. A dan B pun dia sifatnya tentatif ya. Teman-teman bisa tambahkan parameter, bisa tambahkan 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia sifatnya tentatif ya. Atau kondisional gitu ya sifatnya. Kalau tentatif mungkin naik turun. Nah, return merupakan keluaran dari fungsi tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman di main functionnya itu ngeprint, print misalnya nih. Printf misalnya. Printf kali. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang akan muncul di fungsi kali ini, dia adalah return A kali B-nya. Misal di sini dikalinya, di dalam fungsi kalinya ini, kita tambahkan parameter 2,4. Maka di sini 2 tuh A ya. A-nya itu 2 kan? 2 dikalikan dengan B. B-nya itu 4. 2 kali 4, 8.
Nah, kalau misalnya di dalam kalinya ini kita tambahkan 1,4 atau nilai parameternya adalah 1,4, maka returnnya itu adalah 1 dikalikan dengan 4 ya. Seperti itu. Oke, terkait dengan fungsi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Kalau misalnya contohnya double gimana, Pak? Contohnya gimana? Dari ini tuh diganti jadi double gimana? Nah, itu bisa. Integernya misalnya tipe datanya double. Nah, maka nanti ketika kita mau memasukkan parameternya, kita harus memasukkan parameter yang double juga gitu, Mbak. Si A dan B-nya itu harus tipe datanya double juga gitu. Seperti itu. Jadi misalnya ya, kita mau mengalihkan yang double tuh misalnya kan koma tadi ya, float atau double itu kan koma ya. Makanya misalnya kita mau mengalihkan ini kali gitu ya. 1,2, koma tuh dituliskannya pakai titik ya. Kalau di bahasa Inggris tuh pakai titik. Koma tuh hanya di Indonesia saja gitu ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman, koma itu digunakan sebagai separator atau pemisah antar variabel ataupun parameter gitu. Nah, jadi koma itu digunakannya titik. Misalnya 1,2, 2,2 gitu kan. Berarti ini kan double ya. 1,2 dikalikan dengan 2,2. Nah, tapi ini si tipe datanya harus kita ganti dengan float ataupun double gitu ya. Karena kita akan mereturn atau kita akan mengembalikan si nilainya itu koma. Nah, gimana kalau misalnya dia integer, Pak? Nah, kalau misalnya di sini integer, lalu kita masukin ke parameternya itu misalnya nilai 1,2 dikalikan dengan 2,2. Nanti yang kebaca tuh hanya yang di depan komanya saja ya, teman-teman ya. Jadi nanti yang dikalikan itu hanya 1 dikalikan dengan 2. Komanya nanti dia nggak akan kebaca. Seperti itu ya. Jadi dalam menentukan tipe data pada sebuah fungsi, teman-teman harus hati-hati ya. Harus sesuaikan dengan return-nya. Keluaran dari fungsinya tuh apa gitu. Dia apakah bilangan bulat, apakah string, apakah berbentuk koma, itu teman-teman harus perhatikan. Seperti itu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nanti mungkin setelah ini kita akan coba praktekkan ya. Gimana caranya membuat sebuah fungsi pada pemrograman C. Gimana? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita... Ya, silakan siapa? Sebutkan namanya. Jadi maksudnya Pak, mau nanya sedikit aja. Jadi Ya. intinya kalau misalkan double ini, kalau misalkan kita tadi ini Pak kayak 1,2, yang tadi Pak. Yang ini, tadi Contoh mohon yang maaf. tadi. Ya, misalnya ini ya, kali 1,2 gitu ya. Ya, kali 1,2, terus dikali 2,2 gitu kan. Terus 2,2. returnnya itu berarti yang di depannya aja Pak, yang komanya yang nggak usah kan Pak, gitu ya? Yang apa? Jadi nanti kalau misalkan kayak gini, returnnya itu yang dikalinya itu yang di depan komanya aja, yang di belakang komanya nggak usah gitu kan intinya. Iya, nanti dia yang ke kaliin tuh yang di depan komanya doang. Jadi nanti hasil dari kalinya ini, returnnya itu nanti dia hasilnya 2 gitu. Kalau misalnya teman-teman masukinnya 1,2 dikalikan 2,2. Jadi 1 dikalikan 2 doang gitu. Nggak detail gitu, nggak 1,2 dikalikan 2,2. Seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Mungkin kita coba praktekkan aja ya teman-teman ya, supaya nggak bingung gitu ya. Ini saya awal-awal belajar fungsi di bahasa C juga pusing gitu ya. Rada bingung kalau misalnya nggak praktek gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka compilernya, dev C++-nya. Kemarin banyak juga yang nanya ke saya, Pak, dev C++ saya error, Pak. Jadi gimana dong, Pak? Saya nggak bisa ngoding dong. Nah, kalau teman-teman dev C++-nya error, teman-teman bisa gunakan online GDB ya. Online GDB. Nah, ini sama dengan dev C++. Ini sifatnya dia online. Jadi teman-teman nggak perlu install apapun. Teman-teman bisa langsung coding di sini ya. Kalau misalnya codingnya udah, teman-teman tinggal run. Seperti itu. Jadi lebih simpel ya, menggunakan online GDB ini. Tapi buat yang sudah install dev C++, teman-teman bisa gunakan dev C++-nya ya. Misal di sini saya akan membuat satu buah project. Projectnya misalnya namanya function gitu ya. Nama projectnya function. Ini saya close dulu aja ya. Ini saya salah tulis. New project misalnya. Nama projectnya function misalnya. Function. Karena kita akan belajar gimana caranya membuat function ya.
function. Ini console application, kita pilihnya. Lalu teman-teman klik OK. Di sini nama filenya pun function ya. Function.c nanti. Nah, nanti secara otomatis dia akan nge-generate main functionnya, teman-teman ya. Jadi nanti di sini teman-teman tinggal buat functionnya, lalu nanti si function yang teman-teman buat tinggal teman-teman panggil di si main functionnya ya. Tadi ada yang mau gabung juga, saya admit dulu mungkin ya. Oke, misalnya di sini saya akan membuat fungsi untuk perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini saya akan membuat 4 buah fungsi. Di mana fungsi itu hanya digunakan untuk perkalian, pembagian, pengurangan dan penambahan bilangan bulat. Jadi ini saya batasi bilangan bulat saja ya. Jadi dia tidak untuk angka desimal, dia hanya untuk bilangan bulat saja. Nah, maka oleh sebab itu di sini saya akan buat fungsinya menggunakan tipe data integer ya, teman-teman ya. Saya tuliskan di sini misalnya integer. Misalnya saya buat fungsinya fungsi kali ya, kali. Di sini fungsi kalinya misalnya dia parameternya ada 2. Parameter yang pertama integer misalnya, integer A dan integer B. Lalu kali itu dia kan nge-return A dikalikan B gitu kan. Fungsinya A kali B. Nah, teman-teman bisa tulis langsung di sini A kali B, atau mungkin teman-teman bisa tampung dulu dalam satu buah variabel. Misalnya teman-teman mau bikin satu variabel baru. Variabelnya misalnya integer C. Si C ini dia akan menampung perkalian integer A dan integer B misalnya. Teman-teman bisa tulis juga kayak gini. Jadi teman-teman tuliskan integer C sama dengan A kali B. Dan nge-returnnya di sini C-nya, berarti kan yang di-return hasil dari si C-nya ya, hasil perkaliannya gitu, teman-teman ya, yang akan di-return. Nah, misalnya seperti ini, kali ya. Lalu kita akan panggil di sini misalnya. Kita akan panggil di main function-nya. Di sini kita akan printf misalnya. Nilai kali dari, atau mungkin kita tampung dulu kan ini karena dia integer. Kita tampung dalam sebuah variabel misalnya. Integer misalnya hasil kali seperti ini ya. Sama dengan kali gitu ya. Kita tulis di sini kali. Kita mau ngaliin apa sama apa nih? Yang akan kita masukkan di parameter A dan parameter B-nya itu apa gitu. Misalnya di sini saya akan mengalikan angka 2 dan angka 3. Maka teman-teman tinggal tuliskan 2,3 seperti ini ya teman-teman ya. Ini 2,3 maksudnya 2 itu akan dimasukkan ke A-nya, 3 itu dia akan dimasukkan ke B-nya. Maka nanti 2,3 A-nya akan masuk ke sini, A 2, dan B-nya itu akan masuk ke sini, 3-nya akan masuk ke B ya. Maka 2 kali 3 dia akan ditampung ke C. 2 kali 3 kan 6 ya. Maka hasil dari function kali ini dia adalah 6. Harusnya seperti itu ya teman-teman ya, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba print. Di sini saya print %d kayak karena di sini tipe datanya integer ya. %d, dan ya jangan lupa pakai dan hasil kali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika saya compile dan saya run, ini saya compile dulu ya. Kita pastikan dia tidak ada error. Ini ketika saya compile dia tidak ada error, berarti dia ini ya. Bagus ya, nggak ada errornya, nggak ada salahnya. Lalu kita run. Nah, maka seharusnya nilainya, tutup ya. Hasilnya adalah di sini berapa? 6, 4, 8, 7, 5, 80 ya. Error ya di sini ya. Mungkin di sini kita ini dulu misalnya. Di sini kalinya angkanya kita masukkan dulu misalnya ke variabel misalnya. Variabel A sama dengan 2. Variabel B sama dengan 3 misalnya. Nah, si kalinya ini kita masukkan variabelnya saja. Nah, kalau gini error nggak ya? Kita coba run. Hasilnya error juga ya. Ini ada errornya ya. Mungkin A, B mungkin seperti ini ya. Ini azan ya, kita ini dulu. Sambil kita coba-coba
Return ya, return ini harusnya sudah benar ya, integer. Ini masih hasilnya masih salah ya teman-teman ya. Ternyata oke, misalnya ini integer kali return. Kalau misalnya si integer ini kita masukkan di main-nya aja ya, di dalam main saja, dalam function main. Nah ini error nggak ya? Misal seperti ini. Hasil kali, oke ini integer nggak usah ada kali, karena kita ngemanggil masih segini ya hasilnya. A, B hasil kali persen D. Nah gini ya teman-teman ya. Jadi mungkin salah tadi di ininya ya, di dan-nya. Harusnya kita nggak perlu pakai dan. Misal ini saya keluarkan lagi nih si kalinya. Harusnya dia nggak salah. Harusnya dia bisa. Nah, ini saya keluarkan lagi. Saya compile lagi. 2, oke. Di sini berarti A dikalikan B ya. Return. Misalnya kita akan tampung di variabel C dulu ya. Integer C. C ini dia akan menampung perkalian dari variabel A dikalikan dengan B ya. A-nya itu yang ini ya teman-teman ya, yang parameter ini. Dan di return-nya kita tuliskan C. Maka hasilnya itu nanti A-nya kan 2, B-nya 3. Maka yang akan ditampilkan adalah hasil kali dari 2 dikalikan dengan 3 ya teman-teman ya. Ini saya compile misalnya. Lalu saya run. Nah 2 dikalikan 3 adalah 6 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk fungsi perkaliannya. Misal sekarang kita akan bikin fungsi pembagiannya. Bagi misalnya. Parameternya ada 2, misalnya A sama B juga. Dan return-nya itu dia adalah hasil bagi dari parameter A dan parameter B ya, teman-teman ya. Misalnya kita tampung di variabel C dulu. Di sini C adalah nilai bagi dari A dibagi B gitu ya. A dibagi B. Kita return-nya C juga, seperti ini. Bagi, begitu juga tambah, bisa kita tulis di sini tambah. Ini kita ganti ininya saja, tambah. Dan juga kurang. Kurang. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada fungsi bagi, kali, tambah, dan kurang. Yang sudah kita buat. Maka teman-teman tinggal panggil di sini. Misalnya di sini ada 2 buah variabel ya, variabel A dan B. Misal kita akan cari hasil tambah ya, hasil tambah dari A dan B misalnya, hasil tambah misalnya. Kita tinggal panggil nih, panggil nama fungsinya, fungsi tambah ya, fungsi tambah. Lalu kita masukkan parameternya misalnya tadi A, B. Nah lalu kita print ya, hasil tambahnya berapa. A-nya kan 2, B-nya 3, maka hasil tambah dari A dan B ini adalah 5 ya harusnya. Kita compile dulu programnya, lalu kita jalankan. Nah, 2 tambah 3, 5 ya. Di sini maka akan muncul 5. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba praktekkan sendiri ya di rumah. Bikin keempat fungsi ini, lalu teman-teman coba panggil di sini. Tambah, kurang, kali, dan baginya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan fungsi, pembuatan fungsi. Silakan. Bapak, saya mau nanya. Iya, mau nanya apa? Itu untuk yang INTC sama dengan A kali B itu, kalinya itu harus di spasi ya, Pak? Yang mana? Yang itu loh, Pak, yang INT kali. Yang atasnya return. Di atasnya return, ini ya, misalnya ini. Iya. Setelah deklarasi tipe datanya harus pakai spasi. Yang mana? Pak. Yang bawahnya. Yang bawah mana? Ini. Yang bawah yang tadi yang atas, yang bawahnya pas, Pak. Yang ini.
Iya, itu kan ada A kali B, Pak. Iya, itu A kali untuk B. kalinya itu harus ada spasi, kalau nggak di spasi gimana, Pak? Oh, ini nggak masalah ya, spasinya nggak masalah. Mau gini didempetin A kali B nggak masalah, mau pakai spasi nggak masalah juga. Tapi kalau ini dia harus ada spasinya ya. Kalau tipe data dia harus ada spasinya. Kalau operasi di sini teman-teman nggak apa-apa, mau pakai spasi, mau enggak, ini nggak ada masalah. Seperti itu. Kasih, Pak. Ya, ini bagi nggak ada spasinya gitu ya. Kalau kali ada gitu ya. Ini nggak masalah, dia nggak ada error ya kalau mau pakai spasi ataupun enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Sebutin dulu namanya. Jeffrey Sinaga, Pak. Oh ya, Jeffrey ya? Jeffrey Sinaga. Jeffrey Sinaga ya? Silakan Ya. Jeffrey, ya. Jadi gimana, Pak, kalau angkanya kita masukkan waktu udah dikompil? Angkanya pada saat dikompil ya? Iya. Nah, ini bisa kita buat ini nih, Jeffrey. Kita bisa buat pakai scanf kemarin ya. Nah, kemarin kan kamu kemarin ikut nggak kuliah ininya? Iya, Kuliah Pak. pertemuan satunya. Iya, Pak. Nah, kan kita bisa pakai scanf. Misalnya kita buat di sini ya. Kita buat nih, kita coba praktekkan. Scanf, kemarin kan gini ya. Scanf persen D ya. Persen D, koma dan ya, pakai dan ya kalau nggak salah ya. Pakai dan A. Kita tampung di A kan. Printf misalnya masukkan nilai 1. Nilai satunya kita tampung di variabel A atau nilai variabel A. Variabel A misalnya kita tulis gini nih, Zeflin nih. Lalu keduanya kita akan coba masukkan variabel B misalnya. Variabel A ini ya, variabel A, variabel B. Kita masukkan di variabel B. Lalu di akhirnya kita tulis di sini misalnya printf. Ini nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai variabelnya. Hasil tambah dari variabel A dan B adalah misalnya seperti ini ya. Ini Jefflin ya. Misal kita compile, lalu kita run misalnya. Ini ada error ya. Errornya bukan print ya, harusnya pakai F. Printf ya. Scanf dan printf harusnya. Kita compile dulu. Ini ada salah lagi ya. Salahnya ini teman-teman gak usah panik kalau salah. Di sini ada tulisannya expected before integer katanya. Oh, di sini ternyata kita lupa ngasih tanda titik koma ya. Nah, jangan lupa ya. Untuk memisah baris pada bahasa pemrograman C, dia dipisahkan dengan titik koma. Jadi kalau misalnya kita mau pindah baris, pastikan di baris sebelumnya itu sudah diakhiri dengan titik koma ya. Ini yang disebut dengan separator ya. Nah, kita compile lagi, lalu kita run. Nah, ada salahnya nggak nih? Nggak ada salah ya. Lalu kita run misalnya programnya. Ini programnya berhasil kita run. Lalu ada pertanyaannya ini kan. Masukkan nilai variabel A. Misal variabel A-nya 4. Lalu variabel B. Variabel B-nya 3. Hasil tambah dari variabel A dan B adalah 7. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat juga ya. Program yang menarik gitu ya, menggunakan fungsi ini gitu. Jadi teman-teman misalnya bisa masukkan nilai variabel A dan B, lalu misalnya di bawahnya tidak hanya hasil tambahnya saja, melainkan kali, bagi, dan juga kurangnya dimasukkan juga. Misalnya di sini saya tambahkan lagi. Ini kan tambah ya, tambah. Lalu kurang. Nah, kurang. Kita tinggal tampung aja nih di sini nih. Hasil kurangnya. Kita masukkan ke integer kurang misalnya. Hasil kurang misalnya. Kurang. Di sini kita panggil nih fungsi kurangnya. Kan tadi kita udah buat ya. Fungsi kurang nih ya. Fungsi kurang. Lalu masukkan nilai yang mau dikurangnya tuh. Kan yang mau dikurangnya tadi yang dimasukkan ya ke A dan B. Maka kita tuliskan di sini kurang A dan B misalnya. Ini maka hasil kurang yang akan kita tampilkan ya. Hasil tambah, hasil kurang, hasil kali ya. Kita buat juga di sini hasil kali misalnya. Ini saya kopas biar cepat ya. Di sini kita ganti fungsinya kali dan juga bagi ya. Jadi nanti ketika kita masukkan nilai A dan B-nya, secara otomatis nilai tambah, kurang, kali, dan baginya dia akan langsung tampil ya di programnya. Di sini hasil bagi misalnya. Hasil bagi. Nah, kita panggil fungsinya fungsi bagi ya. Nah, kita compile nih, Zeppelin ya. Kita compile. Ini ada error juga ya. Ini errornya apa ya? Hasil kali di sini ada nggak kali?
Kali kita udah ada, tapi di sini errornya in main function reidentification. Oh, ternyata sudah ada nih hasil kali. Nggak boleh ada dua ya. Variabel tuh nggak boleh dalam satu fungsi main. Dia nggak boleh ada dua variabel yang namanya sama. Di sini ada dua nih yang sama nih. Hasil kali dan juga hasil kali nama variabelnya. Maka kita hapus salah satunya. Nah, dia error karena tadi ada dua variabel yang sama di dalam satu fungsi main function ya. Nah, sekarang kita compile ulang, lalu kita jalankan. Nah, si program nantinya dia akan menanyakan, masukkan nilai variabel A. Variabel A-nya misalnya 3, lalu variabel B-nya 4. Nah, maka secara otomatis nanti dia akan menampilkan hasil tambah dari A adalah 7. Di sini nggak ada ininya ya, nggak ada pemisahnya ya. Mungkin pemisahnya kita bisa tambahkan dengan slash n ya, kalau nggak salah kemarin ya. Kemarin yang misahin itu tuh pakai apa sih? Saya lupa. Misahin baris. Oh ini ya, pakai slash n ya. Nah, maka nanti hasilnya kayak gini ya. Hasil tambah dari A dan B adalah 7. 3 tambah 4 tentu saja 7. Hasil kurangnya minus 1. Karena 3 dikurang 4 hasilnya minus 1 ya. Lalu hasil tambahnya ini ya. Sorry, ini bukan hasil kurang kali, hasil kali. Ini saya salah tulis hasil kali. Hasil kalinya 12 ya. Ini misalnya kita tulis lagi 3 dan 4. Hasil tambahnya 7, hasil kurangnya minus 1, hasil kalinya 12, dan hasil baginya 0. Nah, kenapa Pak hasil kalinya 0? Karena dia 3 dibagi 4. Tidak ada sisa ya. Hasil baginya dia tidak ada sisa. Kecuali kalau misalnya kita akan menuliskan modulus sisa bagi. Kalau sisa bagi, dia nanti sisa baginya tetap 3, karena dia tidak kebagi. Jadi modulus 3 modulus 4 itu dia adalah 3. Tapi 3 dibagi 4 itu dia adalah 0. Dia bahasa pemrograman ya. Karena dia nilainya 0, kan, 3 dibagi 4 itu. Seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi fungsi ini? Silakan. Halo? Bapak boleh lihat codingnya nggak, Pak? Codingnya boleh. Mungkin gini aja ya. Nanti codingnya saya upload aja kali ya di grup ya. Gimana? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, nih saya ini ya, saya save dulu nih. Program fungsi misalnya. Fungsi. Nah, ini langsung saya upload aja ya. Ini saya upload di grup ya. Di grup algoritma ya. Ini saya upload tadi program fungsi. Ini udah saya upload ya, nih. Ya, ini sudah saya upload. Nah, lalu mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit lagi ya terkait dengan lokal variabel dan global variabel. Ini ada 2 lagi. Ini teman-teman kalau misalnya masih pusing tentang fungsi, nggak perlu dulu difahami dulu nih ya terkait dengan lokal variabel dan global variabelnya. Tapi mungkin saya akan jelaskan dulu secara sekilas ya. Nanti mungkin lokal variabel dan global variabel kita akan ulang lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lokal variabel dan global variabel ditambah dengan materi pertemuan selanjutnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sekilas terkait dengan lokal variabel dan global variabel. Jadi lokal variabel ini merupakan variabel yang didefinisikan di dalam fungsi tertentu. Contohnya tadi variabel C ya. Misalnya kita akan menampung hasil kali dari 2 parameter A dan B. Kita tuliskan tadi integer C sama dengan A dikali B ya. Nih, tadi kita coba buat di programnya kan. Ini udah saya close ya div C++-nya. Oh, belum ternyata. Nih, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi si integer C ini dia adalah lokal variabel. Karena dia didefinisikannya itu di dalam fungsi. Seperti itu ya. Bukan di dalam main fungsinya, bukan di dalam fungsi main. Tapi dia di dalam fungsi tertentunya. Misalnya fungsi kali, fungsi bagi, fungsi tambah. Misal di sini jangan C deh, D.
Di sini D misalnya. Nah, fungsi kali si D ini dia hanya dapat diakses di dalam fungsi kali saja. Dia tidak bisa diakses di fungsi main, fungsi kurang, dan fungsi tambah. Karena dia sifatnya adalah lokal variabel ya. Di mana variabel hanya dapat diakses pada fungsi tersebut saja. Misal kita punya fungsinya itu namanya lokal. Fungsi lokal, di sini tipe data integer A. Kita buat satu buah variabel, misalnya integer A. Nah, si integer A ini dia adalah lokal variabel ya. Karena si integer ini dia hanya ada di dalam variabel tertentu saja, yakni variabel lokal. Kalau misalnya si integer A ini dia ada di dalam main function, dia disebut dengan global variable. Nah, tapi kalau misalnya dia adanya di dalam fungsi khusus, bukan di dalam fungsi main, dia yang dinamakan dengan lokal variable ya. Contohnya misal di sini ada variabel A besar dan variabel A kecil. Variabel A besar ini dia sifatnya lokal variable karena dia hanya ada di dalam lokal function saja. Melainkan si global variable ini dia adalah si A besar ini adalah global variable. Karena variabel A ini dia berada di dalam main function gitu ya. Nah, sedangkan global variable merupakan variabel yang didefinisikan sebelum fungsi main, di mana variabel dapat diakses di seluruh baris program. Jadi si global variable ini bisa dideklarasikan di luar main function, misalnya di sini integer A, atau di dalam main functionnya. Misalnya teman-teman di sini tulis atau bikin variabel misalnya integer B sama dengan 5. Nah, ini adalah global variable ya. Integer B ini dia adalah global variable dan integer A pun merupakan global variable ya. Nah, sedangkan lokal variable adalah variabel yang ada di dalam fungsi. Contohnya ini ya, integer A kecil ini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi tipe data, function, global variable, dan juga lokal variable tadi? Gimana? Saya mau nanya. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Alvina, Pak. Ya, Alvina, silakan Alvina. Yang tadi di codingnya, Pak, yang INT main. Ya, di INT main. Berarti itu untuk yang INTA sama dengan yang 2 itu nggak berfungsi dong, Pak, kalau udah di run sama di compile. Si INTA dan B-nya ya? Iya. Ini kan dia digunakan untuk menampung ininya, nilai variabel aja. Nih, untuk nampung inputan si usernya. Nah, nanti nilai dari inputan si usernya ini, dia akan dioper ke si parameternya ini, gitu. Gitu loh, Alvina. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pak. Ya, siapa namanya? Ali Mas Kurlila. Ya, Ali, silakan. Tadi mau buka yang tadi dikirim, nggak bisa harus pakai aplikasi apa, Pak? Aplikasinya DevC++. Kamu bisa install DevC++. DevC++-nya installnya yang versi 5,11 ya. Kalau nggak gini juga bisa ya, buat teman-teman nih, bukan hanya Ali aja. Misalnya ada kendala terkait dengan DevC++-nya error. Kalian bisa pakai online GDB, buka aja, cari di Google, namanya online GDB. Lalu kode yang tadi saya kasih, ini kodenya, buka pakai Notepad aja, aplikasi Notepad. Lalu teman-teman copy nih semuanya, teman-teman blok semuanya, lalu teman-teman copy dan paste di sini. Teman-teman jalanin. Nah, nanti dia akan jalan di sini gitu ya. Ini bahasa C kita pilih. Nah, dia akan jalan nih. Nilai masukkan nilai variabel A 3. Variabel B-nya 4. Nah, dia akan jalan ya, teman-teman ya. Jadi alternatif bagi yang DevC++-nya error, kalian bisa gunakan online GDB ya. Seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, baik Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Isan ya? Isan mau nanya? Nggak ada ya? Oke. Ya, silakan yang mau nanya. Alvina yang mau nanya lagi. Iya, Pak. Untuk coding yang kemarin, Pak, yang kemarin. share nama,
Untuk jumlahnya itu apakah ada maksimalnya atau gimana ya Pak? Nah, jadi gini nih Alvina nih, saya share screen lagi ya. Kalau misalnya Alvina mau buat satu buah variabel misalnya, variabelnya string yang akan menampung 5 huruf. Misalnya di sini, ini saya buat baru aja kali ya, project baru aja. Ini saya close dulu. Kita buat project baru misalnya. Misalnya nama projectnya string gitu ya. Sorry, ini saya buatnya C++ ya, bukannya bahasa programan C. Misalnya string gitu ya. C project console application. Nih misalnya kita akan buat satu buah variabel. Misalnya variabelnya itu nama gitu ya. Char 5 nama gitu. Nah, si variabel nama ini kalau misalnya di dalam kurungnya ini kita kasih angka 5, berarti dia hanya dapat menampung maksimal 5 karakter. 5 karakter ya. FIRZA, ini 5 karakter. Gimana Pak kalau misalnya karakternya hanya 4? Firs saja, nggak pakai A. FIRZ aja. Nah, ini bisa karena kita mengalokasikan ke si komputernya itu untuk 5 karakter, tapi kita ngisinya 4 karakter. Misal, tadi satu karakter itu kan dia 8 bit. Kita alokasikan 5 dikali 8, 40 bit. Tapi nilai yang kita masukkan hanya 4 dikali 8, 32 bit. Masih ada sisa kan 8 bit lagi, nah itu bisa. Nah, tapi gimana kalau misalnya lebih, Pak? Kita alokasikannya itu karakter 5. Tapi kita masukkannya itu 6 karakter. Firza S misalnya. Nah, ini nggak akan bisa. Karena kita mengalokasikannya hanya untuk 40 bit. Tapi kita masukkan jumlah karakternya itu ada 6 ya, Firza S. Berarti 4 dikalikan 6, 4 dikalikan 6 gitu ya. 8 dikalikan 6 gitu ya. Nah, itu kan lebih dari 40. Sedangkan kita alokasikannya tadi 8 dikali 5 ya, 40. Jadi kalau misalnya Alvina mau bikin variabel yang bisa menampung nama, biasanya nama tuh rata-rata dia berapa karakter sih? Paling banyak nama itu paling 100 karakter ya. Nama lengkap tuh 100 karakter. Jadi Alvina bisa tuliskan di sini 100. Lalu gimana Pak kalau misalnya karakternya ini kita alokasikannya 100, tapi hanya diisi dengan 3 karakter saja, misalnya Adi gitu. Nah, ini bisa, dia nggak error gitu. Tapi ketika dia sudah lebih dari 100 karakter, misalnya 101 karakter, nanti dia error. Kayak gitu Alvina. Kan kemarin saya nyoba Pak. Mm-hmm. Lebih dari yang saya tulis. Iya. Kan udah saya tulis tuh nama panjang saya. Tapi nama belakang saya malah masuknya ke hobi Pak. Masuknya ke hobi itu karena kamu masukinnya pakai spasi gitu ya. Spasinya error. Kalau nggak salah yang errornya itu kan saya udah ngasih solusinya ya di grup ya. Nih misal di sini saya bikin char 10 ya. Char 10 nama. Misalnya Raden Muhammad Firzatullah gitu ya. Alvina ya. Firzatullah. Lalu kita print misalnya. Print F. Ini lebih pasti ya. Misalnya 100 deh. Print S misalnya persen %S gitu ya. Lalu yang kita print itu nama misalnya. Ini misalnya string gitu. Kita kasih namanya file string. Kita compile. Ini ada salah. Salahnya ada di error nama undeclared. Oh, ini 100-nya di sini ya. Sorry, saya salah, lupa. 100-nya harusnya di namanya ya. Kita compile. Lalu kita run. Ketutup ya. Nih Alvina nih, dia bisa menampung spasi ya. Raden Muhammad Firzatullah ya. Nah, kenapa kemarin kamu nggak bisa nampung spasi? Karena harusnya ada pengaturannya tuh di scanf-nya yang kemarin saya kasih tahu, Alvina. Memang kalau kita masukkan, misalnya di sini saya akan bikin scanf gitu ya. Scanf-nya untuk nama. Masukkan nama Anda misalnya. Masukkan nama Anda. Dia pakai spasi kalau nggak salah nggak bisa ya. Scanf persen %S ya, string %S untuk nama gitu ya, dan nama gitu ya. Oke, sekarang lalu di bawahnya kita print F lagi.
Nama Anda adalah sorry, ini kita compile dulu. Lalu kita run. Misalnya di sini saya tulis namanya, masukkan nama Anda. Misalnya namanya Faiza Syatir. Faiza Syatir. Nah, ini yang muncul itu hanya Faizanya aja ya. Syatirnya dia nggak ngikut. Karena dia si scanf dengan %s ini, dia harus ada pengaturan khusus. Nah, kalau nggak salah kemarin saya udah ngasih juga ya di grup ya. Ngasih tahu caranya ya. Supaya dia bisa menampung spasi ya. Kalau nggak salah pakai apa sih kemarin? Ada yang bisa bantu? Pakai apa? Pakai fget ya. Saya rada lupa nulisnya kemarin fget itu. Fget ya. Ini ya fget ya. Jadi si ininya sebelum di si scanf-nya udah pakai scanf belum sih? Oh, nggak pakai scanf, jadi dia pakai fgets ya. Nah, misal di sini pakai fgets, lalu nama variabelnya ya nama, misalnya. Nama, lalu panjangnya kan, panjangnya 100 ya. 100, lalu stdin ya. Nah, misal kayak gini. Kita coba compile. Kita run. Masukkan nama Anda. Faiza Syatir. Nah, sekarang dia baru bisa pakai spasi gitu ya. Jadi scanf itu dia kelemahannya nggak bisa pakai spasi ya. Kita bisa pakai fgets ya. Alvina, seperti itu. Gimana Alvina? Udah, Pak. Oke. Yang lain ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Siapa? Ya, siapa? Isan. Ya, Isan. Silakan Isan. Kalau materi yang tadi itu jatuhnya lebih kayak bikin kalkulator gitu-gitu ya, Pak? Iya, benar Isan. Nah, mungkin ini di pertemuan 2 ini mau saya kasih tugas nggak nih? Apa nanti minggu depan aja? Minggu depannya, Pak. Minggu depan aja ya. Nah, nanti mungkin kita akan bikin program sederhana ya. Kita bikin kalkulator. Jadi nanti kalkulatornya itu mengalihkan atau pokoknya dia mengkalkulasi ya. Mengkalkulasi beberapa nilai misalnya. Nah, nanti teman-teman bikin itu ya minggu depan. Nanti untuk instruksi lebih lanjutnya saya akan sampaikan di pertemuan 3. Bener Iksan. Jadi dalam pertemuan ini salah satu contoh implementasi fungsi itu adalah membuat aplikasi seperti kalkulator kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin sebelum saya akhiri, saya minta teman-teman nyalakan dulu ya webcamnya. Kita foto dulu untuk dokumentasi pertemuan kali ini. Nanti untuk absen juga ya. Jadi absen ada 2 ya, absen balas forum sama absen video conference ya. Silakan teman-teman dinyalakan dulu webcamnya. Kita screenshot dulu. Ini saya stop.